Hai guys, pada tidak asing gak sih dengan game Super Mario? Siapa di sini yang suka main game Super Mario? Komen di bawah ya. Seseru apa sih pertualangan Mario melawan musuhnya? Mari kita simak ceritanya. Kakak beradik ini bekerja sebagai tukang ledeng di Brooklyn. Si baju merah bernama Mario dan si baju hijau bernama Luigi. Tapi sampai sekarang bisnis mereka sepi banget. Belum ada satu pelanggan pun yang mencari mereka. Mereka pun menggunakan semua tabungannya untuk membuat iklan agar menarik pelanggan. Dan akhirnya mereka mendapatkan pelanggan pertamanya. Mereka senang dong dan langsung meluncurkan ke rumah pelanggan itu. Sampai di rumah pelanggan, mereka dipersilakan masuk. Pelanggan ini memiliki seekor anjing peliharaan yang ganas. Luigi tidak sengaja menginjak tulang anjingnya. Anjingnya kelihatan dendam dong sama si Luigi. Pelanggan tersebut pun lanjut membawa mereka ke titik pembocoran air. Sat, Mario dan Luigi berhasil memperbaikinya. Ketika mereka hendak pergi, si anjing malah datang dan hendak menyerang kakak beradik ini. Bocornya makin parah gara-gara serangan anjing ini. Mario dan Luigi panik hingga akhirnya ketahuan pelanggan. Pelanggan pun mengira Mario dan Luigi yang membuat kekacauan ini. Pulang ke rumah, mereka disambut meriah oleh keluarganya. Baru kali ini juga melihat Mario tidak pakai topi. Biasanya kan pakai topi. Keluarganya pada bangga sama Mario masuk TV kecuali sang ayah. Sang ayah berpendapat Mario harusnya mencari pekerjaan yang stabil, bukan hanya mengejar mimpi yang tidak realistis. Bahkan membawa Luigi mengikutinya. Balik ke kamarnya, Mario kecewa karena sang ayah malah menyampaikan mimpinya. Tiba-tiba ia mendengar berita adanya kebanjiran di tengah kota. Mario langsung bersemangat karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk membuktikan dirinya. Mario dan Luigi langsung terjun ke lapangan. Mereka pun masuk ke saluran pembuangan air untuk mengecek pembocoran dari mana. Ternyata katup tekanan rusak. Mario dan Luigi pun berusaha memperbaikinya. Saking tingginya tekanan, akhirnya pun meledak dong. Mario dan Luigi terdampar ke ruangan misterius yang penuh dengan pipa. Mereka lanjut menelusuri ruangan ini. Tiba-tiba Luigi malah menghilang, tersedot ke salah satu pipa misterius berwarna hijau. Mario yang ingin menyelamatkannya pun ikut tersedot juga. Pipa ini ternyata merupakan portal untuk ke dimensi lain. Tetapi Mario dan Luigi terpisah ke tempat yang berbeda. Mario jatuh ke tempat yang penuh dengan jamur-jamuran. Dan ia dikagetin oleh sosok berkepala jamur ini. Sosok jamur ini memperkenalkan dirinya bernama Toad. Dan tempat ini adalah kerajaan jamur. Mario bercerita kalau ia jatuh ke dalam pipa dan ia sedang mencari Luigi. Mario sempat bertemu dengan Luigi di tempat yang mendung dan banyak lava. Toad memberitahu Mario sepertinya Luigi jatuh di tanah kegelapan. Di sana dikendalikan oleh Raja Bowser yang paling menyeramkan di dunia ini. Toad membawa Mario bertemu dengan Princess untuk membantu menyelamatkan Luigi. Di sisi lain, Luigi juga sedang mencari Mario. Di tengah jalan, ia diserang segerombolan pasukan Bowser dong. Ia berusaha melarikan diri ke dalam salah satu ruangan. Ia malah diterkam oleh pasukan lain. Mario dan Toad menembus pipa-pipa sampai akhirnya ia menemukan sebuah istana yang ada princess-nya. Di dalam istana, Princess sedang rapat dengan para jamur-jamuran. Tak lama lagi, Bowser akan menyerang kerajaan jamur. Dengan kekuatan sekarang, kerajaan jamur tidak mampu melawan Bowser. Princess berencana untuk meminta bantuan Donkey Kong. Tapi Donkey Kong tidak pernah membuat aliansi dengan kerajaan lain. Tapi Princess yakin ia bisa membujuknya dan mengalahkan Bowser. Setelah rapat, Mario akhirnya bertemu dengan Princess. Princess kaget dengan sosok manusia Mario selain dirinya. Princess dengan senang akan membantu Mario menyelamatkan Luigi, tapi ada syaratnya. Mario harus melewati pelatihan seperti di game Super Mario. Princess memberikan blok power up jamur kepada Mario untuk membantunya melewati pelatihan ini. Setelah Mario makan, badannya langsung jadi besar.
Mario langsung challenge. Ia gagal terus. Ia tidak menyerah dan challenge terus sampai besok pagi. Kali ini ia berhasil menembus semua rintangan. Di detik-detik terakhir mau pegang bendera, ia malah digigit rintangan. Princess pun menghibur Mario agar jangan patah semangat. Di tanah kegelapan, Bowser dan pasukannya sedang party. Mereka telah meraih superstar dan kini Bowser telah menjadi yang terkuat di dunia. Besok ia akan menyerang kerajaan jamur dan melamar Princess. Ternyata Bowser jatuh cinta dengan Princess. Di sisi lain, Luigi dibawa oleh pasukan misterius yang menaiki balon udara. Di saat inilah, Luigi teringat masa kecilnya di mana Mario selalu melindunginya ketika ia dibully. Walaupun Mario tidak lulus pelatihan yang diberikan Princess, Princess tetap membawa Mario ke kerajaan hutan di mana Donkey Kong berada. Bowser lagi gila-gilanya merindukan Princess sambil main piano. You're so cool. Mona love you tell the peaches. Oh, peaches. Tiba-tiba ada pasukan melapor bahwa Princess sedang berbarengan dengan manusia lain yaitu Mario. Bowser langsung cemburu dan marah. Malam pun tiba. Mario, Princess, dan Toad pun mencari tempat untuk istirahat. Di sana Mario sangat kangen dengan Luigi. Selama ini ia tidak pernah berpisah begitu lama dengan Luigi. Mario bertanya kepada Princess, dari manakah ia berasal? Princess juga tidak tahu dirinya berasal dari mana. Saat masih kecil, ia tiba-tiba datang ke kerajaan jamur, dan para Toad lah yang membesarkan dan melatih Princess sampai siap menjadi sang ratu. Kembali ke Luigi. Luigi dibawa pasukan misterius ke tempat Bowser berada. Bowser pun bertemu dengan Luigi. Bowser melihat Luigi mirip dengan Mario yang sama-sama berkumis. Luigi pun dipenjarain. Di sisi lain, Mario, Princess, dan Toad akhirnya tiba di kerajaan hutan. Mereka diantar dengan mobil kart dan bertemu dengan Sang Raja Kong. Setelah mendengar penawaran dari Princess yaitu meminta bantuan dari pasukan Kong, Sang Raja Kong menolak. Sang Raja menawarkan jika ingin mendapatkan pasukannya, harus mengalahkan anaknya dulu. Mario pun menerima tawaran Sang Raja. Tiba di arena, Mario kaget dong dengan sosok anak Raja Kong yang bernama Donkey Kong. Donkey Kong memiliki badan yang besar dan otot yang bisa ngedance. Sepertinya sangat sulit untuk Mario mengalahkannya. Sang Raja Kong juga menyiapkan beberapa blok power up di arena. Round pertama, Mario dihantam habis-habisan oleh Donkey Kong. Mario tetap tidak pasrah. Ia mengincar blok power up. Bukan tambah besar, badannya malah jadi mini size karena salah makan jamur. Sampai-sampai ia terbang habis disentil tangan Donkey Kong. Saat terbang, Mario sempat menekan blok power up yang lain. Mario pun berubah jadi kucing gemes. Setelah menjadi kucing, kekuatan Mario juga meningkat. Mario berhasil menghindari serangan Donkey Kong dan mencakarnya. Mario berhasil mengalahkan Donkey Kong. Sang Raja Kong akhirnya pun menyetujui untuk membantu Princess. Sang Raja Kong memiliki ide yaitu menggunakan jalan pintas untuk menyergap pasukan Bowser sebelum ia tiba di kerajaan jamur. Mereka pun meluncur ke kerajaan Bowser menggunakan mobil kart. Diam-diam ternyata Raja Bowser memata-matai Mario dan Princess. Raja Bowser juga mengetahui rencana Princess kalau mereka menggunakan jalan pintas. Pasukan Bowser menyergapnya balik di jalan pintas itu. Pertarungan pun dimulai. Di akhir pertarungan, salah satu pasukan Bowser mengeluarkan kekuatannya dan ngebom jalan hingga terbelah menjadi dua. Sang Raja Kong ketangkap, namun Mario dan Donkey Kong pun terjatuh ke laut. Untungnya Mario bisa berenang, ia dan Donkey Kong bisa terselamatkan. Melihat situasi ini, Princess dan Toad memutuskan untuk pulang ke kerajaan jamur. Princess menyuruh seluruh Toad segera evakuasi dari kota. Tidak lama kemudian, pasukan Bowser tiba di kerajaan jamur. Raja Bowser pun turun. Princess Peach. Ia menghampiri Princess. Ia mengeluarkan kata-kata romantis dan melamar si Princess. Will you marry me? Tapi gila aja, Princess mana mau menikah dengan Raja Bowser. Raja Bowser menyuruh penyihirnya menyiksa Toad.
Princess terpaksa menyetujui lamaran Raja Bowser. Acara pernikahan pun dimulai. Di sana Princess baru sadar, ternyata Raja Bowser berencana mengorbankan semua tahanan sebagai bentuk penghormatan untuk acara ini. Tentunya Princess gak mau menikah dengan seorang monster. Princess pun berubah menjadi Elsa yang memiliki kekuatan es dan melawan Raja Bowser menjadi es batu. Ia juga membukukan rantai penjara yang akan turun. Habis itu, Princess lanjut melawan pasukan Bowser. Di waktu yang sama, Mario dan Donkey King juga tiba di lokasi. Dengan bantuan blok power up, mereka bekerja sama melawan pasukan Bowser. Saking banyaknya pasukan Bowser, Princess tidak kuat untuk melawan dan terpental. Bekukan es batu di rantai penjara pun menghilang. Semua tahanan penjara hampir jatuh ke lava, termasuk Liu Gi. Untungnya, Donkey Kong sempat menahan rantainya dan menarik kembali rantainya. Namun, penjara Liu Gi sudah kebakar sebagian. Liu Gi pun jatuh. Di waktu yang sama, Mario datang menyelamatkannya. Mario dan Liu Gi akhirnya bertemu kembali. Di saat itu juga, Raja Bowser memecahkan es batunya. Ia marah karena Princess mengkhianatinya. Ia langsung meluncurkan senjata bom terbesar untuk memusnahkan kerajaan jamur. Mario menggunakan dirinya mengalihkan serangan senjata bom itu menuju pipa hijau. Pipa hijau itu pun menyedot senjata bom ke dimensi lain dan meledak di sana. Saking besarnya ledakan itu membuat semua tersedot ke dunia manusia, termasuk Raja Bowser. Target utama Raja Bowser yaitu Mario karena Mario telah merusak pernikahannya. Mario dihantam habis-habisan oleh Raja Bowser. Mario terlihat pasrah dan bersembunyi. Tiba-tiba di TV muncul iklan Mario bersama Liu Gi di mana mereka menyebut dirinya tukang ledeng yang menyelamatkan Brooklyn. Mario mulai muncul semangat lagi. Ia dengan pede menghampiri Raja Bowser. Di sana, Princess dan Donkey Kong telah ditangkap. Princess mencuri kesempatan dan menendang Superstar ke area Mario. Raja Bowser langsung menyemprot api ke arah Mario juga untuk mengambil Superstar. Di detik terakhir, Liu Gi datang melindungi Mario dan mereka bersama-sama mengambil Superstar. Mario dan Liu Gi seketika menjadi besar dan kuat. Mereka dengan gampang melawan semua pasukan Bowser termasuk Raja Bowser. Seperti yang Mario dan Liu Gi katakan, kali ini mereka benar-benar menyelamatkan kota Brooklyn. Princess memberikan jamur biru dan Raja Bowser langsung jadi kecil dan menjadi kura-kura peliharaan. Sang ayah Mario ikut bangga dengan Mario dan semua warga Brooklyn ikut bersorak untuk Super Mario Brothers ini dan menyebut mereka pahlawan. Cerita pun berakhir di sini.